السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini Allah memberikan kita taufik untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa ilmu agama ini adalah suatu kebutuhan, lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman. Makanan dan minuman kita membutuhkannya sekali atau dua kali dalam sehari. Namun ilmu agama ini kita membutuhkannya dengan sejumlah nafas yang kita hembuskan. Karena tidak ada sesuatu yang kita lihat melainkan itu pasti ada hukumnya. Imma dia halal atau dia haram. Yang kita dengar juga pasti ada hukumnya, dia halal atau dia haram. Yang kita ucapkan, yang kita makan, yang kita dengar, yang kita baca, yang kita tulis, itu semuanya membutuhkan hukum. Dan tidak mungkin kita akan mengetahui hukum-hukumnya kalau kita tidak menuntut al-ilmu syar'i. Jadi ikhwani fiddin, azzakumullah, ini adalah kebutuhan kita untuk kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang mengira bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu bisa diraih dengan kekuasaan, maka kalau demikian orang yang paling bahagia itu adalah Fir'aun. Karena dia adalah seorang raja, namun dia adalah ternyata orang yang sengsara. Orang yang mengira bahwa kebahagiaan di dunia di akhirat bisa diraih dengan jabatan, maka kalau demikian yang bahagia itu adalah Haman, perdana menterinya. Namun dia adalah sengsara juga di dunia dan di akhirat. Orang yang mengira bahwa kebahagiaan di dunia dan di akhirat bisa diraih dengan kesuksesan berniaga atau yang lain-lainnya, maka jika demikian, maka yang paling bahagia itu adalah Ubay bin Khalaf. Dia adalah pedagang yang sukses, namun ternyata dia adalah orang yang sengsara. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah jika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali jika kita menuntut al-ilmu syar'i.
Ikhwani fid din, a'azzakumullah, di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tauhidur rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah, kemudian kita menjelaskan juga bahwa ibadah-ibadah ini dibangun di atas 3 dasar. Yang pertama apa? Al-mahabbah, takut, cinta. Kemudian yang kedua adalah apa? Takut, al-khauf. Dan yang ketiga adalah apa? Ar-raja. Itu yang terakhir yang kita sampaikan. Sekarang kita memasuki tauhid al-asma was sifat. Di sini ada pendahuluan dari Syekh. Syekh mengatakan asma'ullah ta'ala wa sifatuhu minal ghaib alladhi la ya'rifuhu al-insan ala wajhi at-tafsil illa bi tariqis sam'. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini adalah masalah yang ghaib, yang tidak ada orang mengetahui perinciannya bagaimana, tidak ada orang mengetahuinya kecuali jika kita diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran atau diberitahu oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Ini ingat baik-baik, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini masalah apa? Masalah ghaib. Maka jika dia merupakan masalah yang ghaib, tidak boleh kita berbicara tentang nama Allah dan sifatnya berdasarkan logika. Karena ghaib ini yang dibutuhkan adalah apa? Iman. Ya, imanilah dia. Meskipun kita merasa itu tidak masuk di akal kita, namun jika telah diberitahu oleh Allah dan Rasulnya, maka kita wajib mengimaninya. Kemudian, li'anna al-bashar la yuhituna billahi ta'ala ilma. Karena ilmu manusia tidak mungkin dia akan meliputi, mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sedetail-detailnya, tidak mungkin. Ya, tidak seperti manusia. Manusia kita tahu sifat-sifatnya secara mendetil. Ketika dia minum air, apa yang dilewati oleh air itu, kemudian dia akan berakhir kemana air itu, kita semua mengetahuinya itu sedetil-detilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada orang yang mengetahui sifatnya secara terperinci, tidak ada. Kemudian jadi ilmu manusia tidak mungkin akan mengetahui sifat-sifat Allah itu secara terperinci. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Di dalam surat Taha ayat 110 Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka. Maksudnya segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang kita. Ya. Dan ikhwani fi din azakumullah, ingat antum di pembahasan al-imanu bil qada'i wal qadar, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala-galanya. Berapa tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Berapa? Masa 5.000 tahun? 50.000 tahun. Ya, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum yang duduk di sana, si fulan duduk di sana, fulan pakai baju biru, fulan pakai baju merah, fulan pakai baju putih. Ini semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan tidak ada daun yang jatuh melainkan sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia jatuh, kemana dia jatuh, bagaimana dia jatuh. Bahkan bukan hanya itu, air hujan yang turun jatuh ke bumi ini, berapa jumlahnya, di mana dia jatuh, kemudian kemana dia akan masuk, semua itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yuhituna bihi ilma. Akan tetapi ilmu mereka, ilmu manusia ini tidak meliputi
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia tidak akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara terperinci mendetail, itu tidak mungkin. Dan kita tidak mungkin akan mengetahui sifat-sifat Allah ini kecuali setelah Allah memberitahu kita. Kemudian jadi ini faham ini ayolah ikhwah, sifat Allah ini merupakan masalah yang apa? Yang gaib. Yang gaib ini membutuhkan apa? Iman, bukan logika. Ya. Kemudian perhatikan sekarang. Wal kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Ya. Berbicara tentang sifat Allah itu berarti kita berbicara tentang Allah. Ya. Tidak boleh kita berbicara tentang Allah sembarangan. Ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala juga tidak boleh kita berbicara sembarangan, harus berdasarkan dalil. Karena berbicara tentang sifat Allah itu berarti kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau berbicara masalah ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang manusia saja kemudian kita salah, orang itu bisa salah, bisa marah. Lalu bagaimana tentang Allah Subhanahu wa taala? Jadi ingat, al-kalamu fi sifat far'un 'anil kalami fi dzat. Berbicara tentang sifat-sifat Allah berarti itu kita berbicara tentang siapa? Tentang Allah. Tidak boleh kita sembarangan berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fala yumkinu lil 'aqli al-bashari an yastaqilla bin nadhar fi asma'illahi wa sifatihi wa ma'rifatiha 'ala at-tafsil itsbatan wa nafyan. Jadi akal manusia tidak mungkin bisa memahami tentang sifat-sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sendiri-sendiri tanpa harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Ya, bagaimana dia mengetahui sifat ini tidak boleh kita tetapkan bagi Allah dan sifat ini wajib kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin kita akan mengetahuinya kecuali jika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jelas ini ayolah ikhwah. Ya. Kemudian wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Ya. Ini adalah kesalahan yang besar. Ya. Kalau dia berbicara tentang sifat, tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tanpa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka berarti dia pasti akan berbicara dengan akalnya atau dengan hawa nafsunya. Ya. Dan tidak ada orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya. Fayajibu 'ala al-'abdi an yaqifa 'inda kalamillahi wa kalami rasulih. Maka seorang hamba untuk memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah harus berdasarkan Al-Quran. Harus dia punya landasan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'minu bi jami'i ma thabata fi an-nusus asy-syar'iyyah min asma'illahi wa sifatih. Orang yang beriman, dia adalah orang yang mengimani semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba antum yang dulu mempelajari sifat dahulu, sifat 20. Ya, antum yang mendalam dalam sifat 20, ada enggak di sifat 20 itu sifat tertawa? Ada? Enggak ada. Ada sifat heran? Enggak ada. Ada sifat jari? Enggak ada. Ada sifat kaki? Enggak ada. Ya. Kenapa? Kalau kita mengatakan Allah itu heran, Allah itu tertawa, ya, maka sesungguhnya kita telah menyamakan dia dengan makhluk-makhluknya. Subhanallah. Siapa yang mengatakan demikian ayul ikhwah?
Ya, manusia dia punya tangan, monyet punya tangan. Apakah sama tangan manusia dengan tangannya monyet itu? Tidak sama. Manusia punya kaki, gajah punya kaki. Apakah sama kaki manusia itu dengan kaki gajah? Tidak sama. Ya, manusia punya mata, kodok juga punya mata. Ya, ikan koi juga punya mata. Apakah sama matanya itu? Mata manusia dan mata ikan koi itu atau ikan mas koki itu? Tidak sama. Meskipun semuanya adalah mata. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib kita imani. Tidak boleh kita mengatakan ini enggak masuk akal. Ya. Ini tidak sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian وينفي عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Kemudian dia menafikan, dia tiadakan apa-apa yang Allah telah tiadakan tentang dirinya atau ditiadakan oleh Rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan dari dirinya sifat lelah, sifat tidur, sifat ngantuk. Ini Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan tentang dirinya. Maka kita juga kita tiadakan tentang Allah apa yang dia tiadakan tentang dirinya. Demikian juga yang ditiadakan oleh Rasulnya. Kita tiadakan semua itu. Nah ikhwani fi din azakumullah, ini kalau antum tidak belajar, tidak menuntut ilmu, bagaimana antum akan mengetahui ini? Jangan-jangan kita imani sesuatu yang ditiadakan oleh Allah, ya, atau kita tidak imani sesuatu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Kemudian jadi jelas ini ya ikhwah, ya. Kemudian وقد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه التفصيل فيجب إثباتها له تعالى على وجه اللائق بجلاله. Telah terdapat dalil-dalil yang begitu banyak tentang kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Allah turun tidak seperti turunnya manusia. Allah turun ke langit bumi sesuai dengan kebesarannya. Allah tertawa sesuai dengan kebesarannya. Manusia dia tertawa sesuai dengan kekurangannya. Allah heran sesuai dengan kebesarannya. Manusia heran sesuai dengan kekurangannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala pemurah sesuai dengan kebesarannya. Manusia dia murah namun sesuai dengan kekurangannya. Ya. Jadi yang harus kita imani bahwa sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangannya, sedikit pun tidak ada kekurangannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala punya ilmu, ilmunya sempurna. Allah melihat, penglihatan Allah sempurna. Allah Maha mendengar, pendengaran Allah dia sempurna. Manusia melihat namun penglihatannya kurang. Ya buktinya saja kita sekarang pakai kacamata. Ya, ada yang kurang mendengar, manusia mendengar tapi pendengarannya dia kurang. Lama kelamaan dia akan berkurang pendengarannya itu. Demikian juga penglihatannya, demikian juga kekuatannya. Dia tidak sempurna. Ya. Karena dia berawal dari tidak ada, kemudian dia ada, kemudian dia berakhir nanti dengan tidak ada. Sehingga dia semuanya serba kurang. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Ya. Jadi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini adalah masalah yang gaib, jangan dikotak-katik dengan apa? Dengan logikanya. Karena ini adalah masalah yang gaib. Ya. Angin saja yang kita rasakan itu ketika dia berhembus, kalau kita ditanya bagaimana rupanya, tidak mungkin kita akan bisa menjawab. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian
Kama dallatin nususu aidan ala nafyi sifatin naqs anhu. Demikian juga ada dalil-dalil yang meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kekurangan. Maka ini harus kita tiadakan. Fayajibu nafyuha anhu wa itsbatu kamali dhiddiha lahu subhanahu. Nah, perhatikan di sini ya ikhwah. Ketika kita menafikan suatu sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mengimani lawan dari sifat itu yang merupakan sifat kesempurnaan. Apa contohnya? Allah Subhanahu wa taala telah menafikan tentang dirinya sifat ngantuk, sifat tidur. Ini berarti sifat apa? Kekurangan. Sifat naqs, sifat kurang. Nah, Allah menafikan tentang dirinya suatu sifat kekurangan, maka pasti di baliknya itu ada sifat kesempurnaan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat ngantuk dan sifat tidur? Itu karena kesempurnaan hidupnya. Jelas ayo ikhwah? Ya. Kita harus meyakini ketika Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan dari dirinya sifat kekurangan, maka di sana pasti ada sifat kesempurnaan. Ya. وهذا هو الحق الواجب في أسمائه في أسماء الله تعالى وصفاته. Ini yang wajib diimani oleh setiap mukmin tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Kemudian Syekh akan berbicara bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Yang pertama, bagaimana ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tariqatuhum fil itsbat. Ya. Bagaimana ahli sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi, wahya itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih. Cara mereka menetapkannya adalah yaitu dengan menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh antum membuatkan Allah itu nama. Tidak boleh antum membuatkan Allah itu sifat. Ya. Menetapkan nama atau sifat Allah ini harus berdasarkan Al-Quran. Ya, ini kita berbicara tentang Allah, bukan tentang manusia. Maka harus kita memiliki dasar yang sangat kuat. Tidak ada dasar yang lebih kuat daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ala lisani Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, atau melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayuhal ikhwah? Manusia yang paling tahu tentang Allah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa saja yang diberitahu kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti berdasarkan apa? Berdasarkan wahyu. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita berwudu, itu berdasarkan wahyu apa enggak? Wahyu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa madhi, wadi najis, mani tidak najis, itu berdasarkan wahyu apa enggak? Wahyu. Masa hal ini ya disampaikan kepada kita berdasarkan wahyu, lalu tentang Allah tidak disampaikan berdasarkan wahyu? Tidak mungkin. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan semua itu disampaikan kepada kita berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
wajib kita imani. Bagaimana cara mengimaninya? Ingat antum ayyuhal ikhwah, kalau mau selamat dalam babul asma wa sifat ini harus kita meyakini 4 hal. Apa itu? Min ghairi, antum enggak belajar, antum ngaji enggak pernah belajar. Apa 4 perkara yang tidak boleh ada di dalam tauhidul asma wa sifat, atau apa 4 perkara yang akan merusak tauhidul asma wa sifat itu? Pertama, min ghairi min ghairi tahrifin. Kemudian yang kedua, wala ta'til. Wa min ghairi takyifin wala tamthil. Pak Haji enggak pernah dibuka bukunya Pak Haji? Kan baru-barusan kita selesai dari kitab Rukun Iman itu, di bab tauhidul asma wa sifat. Baik, jadi apabila salah satu dari 4 ini ada di dalam tauhid al-asma wa sifat, maka tauhidul asma wa sifat itu akan menjadi batal ya ikhwan. Yang pertama, tahrif. Yang kedua, ta'til. Yang ketiga, takyif. Dan yang keempat adalah tamthil. Ya, ini sudah kita sebutkan dulu. Tahrif artinya menyimpang, merubah. Dirubah nama-nama Allah atau dirubah sifat-sifat Allah. Seperti orang yang merubah tangan. Wah, ini enggak cocok kalau kita mengatakan Allah punya tangan. Dirubah menjadi apa? Kekuasaan, kekuatan. Kemudian ta'til. Ta'til artinya meniadakan. Ya. Karena sifat ini tidak cocok bagi Allah Subhanahu wa taala, maka sifat-sifat ini ditiadakan. Ya. Makanya ada istilah sifat 20, ada ini. Karena sebagian sifat-sifat Allah mereka tiadakan. Kemudian yang ketiga adalah apa? Takyif. Takyif artinya apa? Menyebutkan kaifiyah bagi Allah. Ya, Allah turun begini caranya. Ya, wajah Allah begini rupanya, tangan Allah begini rupanya. Ini namanya takyif, menyebutkan kaifiyah bagi sifat itu. Yang keempat, min ghairi tamthil. Tamthil artinya menyamakan. Tidak boleh sifat-sifat Allah disamakan dengan sifat-sifat apa? Sifat-sifat makhluknya. Nanti kita akan membicara lebih luas lagi tentang 4 larangan di dalam tauhidul asma was sifat. Ya, jadi kita imani semua sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tanpa apa tadi? Pertama apa? Tahrif. Kedua, ta'til. Ketiga, takyif. Ya, dan yang keempat adalah tamthil. Tamthil artinya menyamakan dengan sifat Allah, disamakan dengan sifat makhluknya. Fayu'minuna bi jami'i ma thabata fi an-nusus asy-syar'iyyah min sifatillahi ta'ala annaha sifatun haqiqiyyah taliqu bi jalalih. Jadi orang-orang yang beriman, ahli sunnati wal jamaah, mereka mengimani semua sifat-sifat yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mereka meyakini bahwa sifat itu adalah sifat yang sebenarnya. Wajah ya wajah, tangan ya tangan, turun ya turun, heran ya heran. Semua kita tahu arti heran. Tapi bagaimana turunnya, bagaimana herannya, bagaimana tertawanya, tidak ada orang yang tahu ini. Ya, kenapa tidak ada orang yang tahu? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberitahu siapa-siapapun tentang sifat-sifatnya itu secara terperinci, tidak ada. Ya, jadi sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik ketika dia ditanya tentang apa? Tentang al-istiwa. Al-istiwa itu artinya apa? Bersemayam di atas arasy. Coba antum tanya orang yang pelajari sifat 20,
Mengimani enggak mereka tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Padahal di dalam Al-Quran itu disebut oleh Allah 7 kali di dalam Al-Quran tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, Al-Imam Malik ditanya, wa kaifa istawa? Bagaimana dia bersemayam? Apa jawaban Al-Imam Malik? Siapa yang ingat? Al-istiwa'u ma'lum. Terus wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ini jawaban 4 jawaban Al-Imam Malik. Bisa dipraktekkan kepada semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dia ditanya bagaimana Allah bersemayam? Ya, apa jawaban Al-Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum. Istiwa bersemayam itu semua orang tahu artinya. Tapi wal kaifu majhul. Bagaimana dia bersemayam majhul, tidak ada orang tahu. Kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberitahu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bihi wajib. Beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Bagaimana tidak? Dia yang memberitahu kita. Masa kita tidak imani? Ya, was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana bersemayamnya itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ada sahabat-sahabat yang bertanya ketika mereka mendengar bahwa Allah itu tertawa, Allah itu heran. Tidak ada sahabat-sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana Allah itu tertawa? Ya, tidak ada juga yang bertanya bagaimana Allah itu heran. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, Allah Subhanahu wa taala yadhaku ila rajulain, tertawa kepada kedua orang, mereka saling bunuh, kedua-duanya masuk surga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya'jabu rabbuna ila syabin laysa lahu sabwah. Allah Subhanahu wa taala heran kepada seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitahu kita bahwa Allah itu dia tertawa, Allah itu dia heran. Ya. Namun orang-orang yang mempelajari sifat 20 dulu, ya, tertawa itu artinya ridha. Ini subhanallah, masa ridha dan tertawa kan yang lain itu, ayolah ikhwan. Ridha itu konsekuensi dari apa? Dari tertawa itu. Ya, pasti kalau orang tertawa pasti dia senang, itu tidak mungkin orang tertawa lalu dia susah. Faham sampai di sini, ayolah ikhwan? Ya, ingat yang 4 ini ya. Baik. Jadi mereka mengimani semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sifat itu adalah sifat hakikiyah. Ya. Bukan majaz, tapi itu adalah hakiki yang wajib kita imani. Namun kita tidak tahu bagaimana. Apanya kita tidak tahu? Kaifiyahnya kita tidak tahu. Faham ayolah ikhwah atau tidak ayolah ikhwah? Ya, ayolah ikhwah, orang menyimpang dalam tauhidul asma wa sifat ini sangat banyak. Ya. Dan kita salah satu alat untuk mengatakan, senjata untuk mengatakan kita ini sesat adalah dalam tauhidul asma wa sifat. Terutama tentang Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa artinya bersemayam. Namun mereka mengatakan bukan istawa, istaula, kata mereka. Ditambah apa? Istaula ditambah apa? Lam. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Bersemayam artinya. Istawa, alif, sin, ta, waw, kemudian alif maksurah. Mereka tambah istawa menjadi istaula. Huruf apa yang ditambah? Lam yang ditambah. Kata Imam Ibnul Qayyim, betapa miripnya lam mereka ahlul bidah. Ya, lamnya orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini, lamnya mereka betapa miripnya dengan nun orang Yahudi. Sama, orang Yahudi menambah nun, orang
ahli bidah menambah lam, tidak ada bedanya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang Yahudi untuk mengatakan apa? Hittah. Ya, wadkhulul baba wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian ke Palestina, kemudian katakanlah hittah. Hittah artinya ya Allah hapuslah dosa-dosa kami. Namun yang namanya orang Yahudi ini adalah bangsa yang celaka, bangsa yang licik. Ya, Allah saja ditentang, apalagi manusia biasa. Ditambah dia dengan hintah, jadi nun, ditambah nun menjadi hintah. Hintah itu gandum. Gak mau mereka mengatakan hittah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ahlul bidah. Dibaca, tetap mereka membacanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dibaca istawa, namun mereka mengatakan ini artinya istaula. Istaula artinya berkuasa. Istaula berkuasa berarti dia sebelumnya tidak berkuasa. Ya, di mana arsy itu sebelumnya kalau dia tidak berkuasa? Siapa yang menguasainya? Ya, jadi Allah merebutnya baru dia berkuasa. Karena istaula berarti dia sebelumnya dia tidak istaula. Ya, diambil, direbut dari yang lainnya kemudian dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Jelas ayo ikhwah? Ya. Kemudian wa annaha la tumathilu sifatil makhluqin. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, dari segi nama dia sama, namun dari segi hakikat dia tidak sama. Ya. Allah melihat, manusia melihat. Allah mendengar, manusia mendengar. Ya. Allah punya tangan, manusia punya tangan. Namun sifat Allah sesuai dengan kebesarannya, sesuai dengan kesempurnaannya, sifat manusia sesuai dengan kekurangannya. Ya, dia tidak sempurna manusia, Allah Subhanahu wa taala sempurna. Jadi jangan disamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. Dan mereka selalu menghantam dakwah salafiyah dengan kata-kata ini sudah Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya. Siapa yang menyamakan Allah dengan makhluknya? Yang kita katakan selalu di kajian-kajian kita, Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat yang layak dengan kebesarannya, manusia punya sifat-sifat yang layak dengan apa? Kekurangannya. Tidak mungkin, tidak ada orang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jika makhluk saja kita berbeda-beda sifatnya. Ayo ikhwah, di sorga ada enggak apel? Ada apel apa enggak? Ada. Ada anggur apa enggak? Ada. Ada khamr apa enggak? Ada susu, ada madu, ada. Tapi apakah apel di sorga sama seperti apelnya di dunia? Tidak sama. Apel di sorga itu makhluk apa enggak? Makhluk apa enggak? Makhluk. Kalau makhluk sama makhluk saja dia berbeda. Lalu bagaimana dengan Al-Khaliq? Anggur di sorga tidak sama seperti anggur yang di pasar yang antum beli 70.000 atau 80.000. Ya, yang 4 biji atau 5 biji atau 10 biji antum makan kemudian antum mencret, enggak sama itu ayo ikhwah. Khamr di sorga ada khamr, tapi khamrnya di sorga itu ladzatul lisyaribin, kelezatan bagi orang yang meminumnya. Khamr di dunia coba 3 gelas 4 gelas langsung dia teler, mana masjid itu nak katanya, mabuk dia, enggak masjid aja enggak dilihat. Ya, ladzatul lisyaribin. Madu ada di sorga juga madu. Tapi Allah menjelaskan tentang madu sorga itu asalin musaffa. Ya, madu yang murni. Ya, kita sering dibohongi. Ini asli madu Sumbawa, betul dari Sumbawa, tapi dari sana sudah ditambahkan dengan garam, dengan gula. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, makhluk sama makhluk saja berbeda. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Namun ini adalah alasan untuk apa? Mencela dan memojokkan dakwah salafiyah ini, bahwa dakwah salafiyah ini menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya.
Kemudian wa yu'minuna bi anna kulla ismin yatadammanu sifah. Dan ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa setiap nama pasti di dalamnya ada sifah. Ya, setiap nama pasti di dalamnya ada sifah. Kalau manusia belum tentu seperti itu. Coba lihat aja ya ikhwah. Ada orang namanya Jamil. Apa arti Jamil? Indah. Tapi belum, dia tidak indah. Namanya saja indah, tapi dia tidak indah. Karim namanya. Apa arti karim? Pemurah, namun dia pelitnya luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Setiap nama pasti di dalamnya ada sifat. Ya. Ini antum harus ingat. Ya, setiap nama di dalamnya pasti ada apa? Ada sifat. Kalau manusia belum tentu. Apa contohnya ya ikhwan? Allah Subhanahu wa taala namanya adalah Al-Aziz. Al-Aziz artinya yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha kuat, itu nama Al-Aziz. Ya. Nama ini di dalamnya ada sifat. Sifat apa? Sifatul Izzah. Ya, sifat kemuliaan. Ya, sifat kekuatan, sifat perkasaan. Tidak mungkin Allah Subhanahu, habis waktu saya ini. Tidak mungkin Allah menamakan dirinya dengan suatu nama kalau dia tidak memiliki sifat itu. Seperti yang tadi saya katakan, Jamil. Tapi dia tidak Jamil. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan dirinya nama lalu namanya itu tidak ada di dalamnya sifat itu. Faham antum ya ikhwah? Ya. Kalau manusia bisa-bisa saja. Ya. Al-Hafidh namanya, Hafidh, tapi yang dihafal hanya Al-Fatihah sama Qul Huwallah. Ya kan enggak cocok namanya dengan sifatnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia memberikan dirinya nama lalu tidak ada sifat dari nama itu. Wasmul Qawi, dan Allah Subhanahu wa taala juga namanya Al-Qawi, yang maha kuat. Ya. Ini belum ada ikhwan kita anaknya namanya Abdul Qawi, ada? Enggak ada. Iya. Sebentar lagi mau melahirkan seorang jantan, kalau ada laki-laki namakan dia Abdul Qawi. Ya, belum ada nama anak kita Al-Qawi. Al-Awwal, salah satu sifat Allah. Tidak ada ikhwan kita punya anak namanya Abdul Awwal, ada? Enggak ada. Baik. Wal Qawi, ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Al-Qawi yang maha kuat. Kenapa? Ini nama dan terkandung di dalamnya satu sifat. Sifat apa? Sifat kekuatan. Allah itu maha qawi, maha kuat. Ya. Wa hakadha baqiyatul asma. Begitu juga nama-nama yang lainnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, ini nama-nama Allah. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Di dalam dua nama ini terdapat apa? Sifat. Sifat apa? Sifat Ar-Rahmah. Ya. Ada orang namanya Abdul Rahim, Abdul Rahman, tapi gemesnya luar biasa. Enggak sesuai dengan namanya. Ya. Wa kullu ma thabata lillahi ta'ala min as-sifat fa hiya sifatu kamalin yuhmadu alaihi. Ya. Setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala, setiap sifat-sifat Allah itu adalah sifat sempurna yang Allah Subhanahu wa taala wajib kita puji dengan sifat-sifat itu. Allah Subhanahu wa taala di antara sifat-sifatnya adalah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun. Maka kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala atas sifat-sifat ini. Kalau tidak ada sifat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita? Al-Karim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, At-Tawwab, As-Sami', Al-Basir, ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang wajib kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat ini. Karena tidak mungkin kita akan mendapatkan kebaikan, keselamatan di dunia ya kalau bukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat ini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Razzaq, yang Maha memberi rezeki,
Siapa yang akan memberikan kita rezeki kalau bukan Allah? Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat As-Sami', yang melihat. Ya, kita selalu dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, sifat-sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa taala dia terpuji dengan sifat-sifatnya itu. Kita wajib memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya itu. Wa yuthni alaihi wa laysa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah itu tidak ada kekurangannya sama sekali. Ya, bal hiya thabitun lahu ala akmali wajhin. Semua sifat-sifat Allah itu telah mencapai puncak kesempurnaannya. Ya, nama-nama Allah di dalamnya ada sifat-sifat, dan sifat-sifat ini, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini telah mencapai kesempurnaannya. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin.